Oke Bapak, terima kasih, Pak. oke. Oke, eee, jadi saya masih punya beberapa, apa namanya, beberapa hal yang harus saya lakukan. Pertama, saya harus menyiapkan PR buat adik-adik ya. Mudah-mudahan sebentar ini saya siapkan di, WA grup kita ya. Nah, kemudian tanpa terasa kita sudah setengah jalan nih ya, kita sudah masuk ke, saat untuk UTS begitu ya. Kita sudah selesai dengan 3 bab kita, dan kita kemarin sudah sepakat ya adik-adik ya, kita akan lakukan UTS-nya pada hari Jumat yang akan datang ya. Nah, jadi kita akan buat sistemnya sedemikian mudah saja. Jadi nanti kurang lebih sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, saya akan kirimkan soalnya kepada adik-adik melalui WA begitu ya. Nah, adik-adik nanti, coba, kerjakan begitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu sekitar 3 jam adik-adik sudah bisa melaksanakannya, sudah bisa mengerjakannya, kemudian sudah bisa memfoto atau men-scan-nya, rubah dalam file PDF, terus kemudian kirimkan kepada saya dan Pak Sandro gitu ya. Kira-kira jelas adik-adik prosesnya? Jelas, Pak. Ya? Jelas, Pak. Oke, jadi kita bisa lakukan. Jadi insya Allah nanti hari, eee, Jumat ya, kita lakukan ya. Oke, nah sekarang saya mau izin Pak Sandro untuk, cerita sedikit mengenai, eee, contoh soal tahun lalu ya, supaya adik-adik punya gambaran begitu loh. Baik, Pak. Oke, bentar bentar. Adik udah bisa lihat file screen saya? Sudah, Pak. Jadi Sudah, siapa? Pak. Oke ya, oke. Jadi soalnya cukup 5 adik-adik seperti tahun lalu? Atau adik-adik merasa harus lebih soalnya? 5 cukup ya? Oke, ya. Jadi, adik-adik bisa lihat soal pertama, kira-kira mudah apa susah itu kalau lihat soalnya? Jangan lihat dulu solusinya. Jadi yang diminta apa adik-adik? Adik-adik diminta untuk menguji konvergensi dari sebuah deret pangkat kompleks gitu ya. Jadi deret pangkat kompleks. Jadi ini kita gabungkan antara, deret pangkat dengan bilangan kompleks gitu loh, ya. Jadi adik-adik udah tahu dari saat belajar deret, bagaimana menguji sebuah deret pangkat gitu loh, ya. Cuma kemudian deret pangkatnya yang mau kita itu adalah deret pangkat kompleks gitu loh, ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, ya, jadi solusi yang diharapkan seperti ini solusinya ya, jadi kita gunakan uji nisbah atau rasio tes begitu ya. Jadi kita uji nisbah, kita buat ini kan rho ini sama dengan limit n sampai menuju hingga harga mutlak dari AN+1 dibagi AN-nya gitu ya adik-adik ya? Masih ingat? Ya? Jadi dibuat seperti ini, adik-adik masukkan, ini menjadi N tambah 1, ini menjadi N tambah 2 gitu ya. Ini Z dikurangi 2I, ininya jadi N tambah 1 gitu loh, ya. Yang bawahnya sama seperti ini. Nah, kemudian nanti adik-adik coba tolong dihitung ya, nanti ada bagian-bagian yang dihapuskan, tinggal seperti ini gitu loh. N tambah 2, Z-2I begitu loh, ya. Nah, ini kan ada yang Z-2I ini kan nggak ada urusan sama N ya. Z-2I kan boleh dikeluarkan kan? Ya, karena Z-2I kan nggak ada urusan sama N kan?
Ya, dia keluar. Nah, berarti rho Z minus 2I limit ininya N tambah 2 dibagi N gitu loh. Nah, kalau N-nya menuju tak hingga ini kan jadinya 1 ya. Ya, jadi kalau begitu rho-nya sama dengan harga mutlak dari Z dikurangi 2I. Nah, waktu kita cerita mulai deret kan, eee, kalau rho itu kan supaya konvergen rho-nya harus lebih kecil daripada 1 ya adik-adik ya? Ya, jadi Z minus 2I itu konvergen kalau rho-nya lebih kecil daripada 1 ya. Jadi dengan kata lain, Z dikurangi 2I itu harus lebih kecil daripada 1 ya. Nah, jadi ini adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari kurang dari 1 dan pusatnya di di Z sama dengan 2I gitu loh, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau soalnya masih terlalu mudah? Mungkin belum ada, Pak. Oke, clear ya, Fikri ya? Masih muda ya? Oke. Berarti udah dapat berapa angka tuh? Kalau ini kalau ada dapat 5 soal, udah dapat berapa? 20, Pak. 20. Nah, masalah adik-adik itu satu aja. Di Unpati ini A-nya tinggi sekali ya, A-nya berapa? 90-an, Pak. 95 gitu, Pak. 90 kan, jadi kalau adik-adik harus UTS harus berapa nilainya untuk dapat A? 100, Pak. Nah gitu kan. Nggak apa-apa, kita optimis ya, bisa ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, udah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi yang diminta apa tuh? Yang diminta adalah akar ya, dari sebuah bilangan, bilangannya adalah minus 8 ditambah 8 akar 3i gitu ya. Nah, dia diminta untuk menentukan semua akarnya ya. Jadi yang dicari adalah akar dari bilangan kompleks gitu ya. Mungkin 6 bulan yang lalu adik-adik bingung akar bilangan kompleks kayak gimana kan, tapi sekarang adik-adik kan udah mulai sakti kan ya, udah mulai kebayang gimana cara melakukan ini ya. Oke. Nah, jadi si bilangan ini ya, adik-adik buat dulu sebagai Z gitu loh, ya. Jadi ini pada dasarnya kan kalau dibuat begini kan ribet ya, apa, menyusahkan gitu lah bilang apa namanya, ungkapannya. Tapi kalau dibuat ini, udahlah kalau gitu saya anggap saja bahwa minus 8 tambah 8 akar 3i ini sebagai Z gitu loh. Kan mudah ya? Ya, jadi yang diminta adalah akar 4 dari Z. Nah, Z-nya adik-adik buat, ini adalah minus 8 tambah 8 akar 3i, adik-adik buat dalam ungkapan polar ini gitu loh, ya. Karena kan boleh kan disebut sebagai polar kan, R, E, I, theta kan boleh kan? Karena bilangan kompleks sekarang saya bisa nyatakan baik dalam polar atau maupun dalam X tambah Y ini kan boleh kan ya? Ya, jadi nanti adik-adik coba lihat, kalau ini saya nyatakan sebagai R, E, I, theta begini, nah X-nya adalah 8, minus 8, Y-nya adalah 8 akar 3, maka R yang merupakan X apa, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat bisa dihitung kan? Oh ternyata R-nya 16, selesai. Nah kemudian X ini kan sama dengan X ini sama dengan R cos theta ya? X sama dengan R cos theta. Jadi kalau begitu minus 8, X-nya kan minus 8 ya? Sama dengan R-nya 16 cos theta begitu loh ya. Nah, berarti kalau gitu cos theta berapa? Oh, cos theta sama dengan minus setengah. Nah, yang menarik di sini adalah kalau cos theta sama dengan setengah, tetanya berapa? 45 derajat, Pak. Berapa? 60 derajat. Berapa? 60 derajat. 60 derajat, Pak. 60 derajat. Nah, sekarang adik-adik biasakan
60 derajat dan kawan-kawannya gitu loh. Kawan-kawannya itu berapa? Kawan-kawannya yang ini tadi gitu, 2NV ini gitu loh. Ya. Jadi ini kan 2V/3 itu berapa? 60 derajat kata adik-adik. Masa ini benar, 2V/3 60 derajat? Enggak lah. Minus setengah itu berapa sih? Kosinus minus, kalau kosinus setengah 60 derajat kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau minus setengah? -120, Pak. 120 ya? Betul? 120. Nah, Excel sekarang kalau cos theta minus setengah itu dia bukan hanya 120 tapi 120 dan kawan-kawan gitu loh. Ya. Dan kawan-kawannya dinyatakan dengan 2NV ini gitu loh. Setuju? Ya. Jadi Setuju, Pak. bisa 120, bisa berapa lagi? Ya tadi 120 tambah 360 kan gitu kan? Betul. 120 tambah 720 boleh kan? Nah gitu, itu yang saya sebut sebagai dan kawan-kawan sini. Jadi 2NV ini dan kawan-kawan gitu loh. Ya. Jadi 120 tambah 360 itu ya. Tambah lagi 120 tambah 720 dan seterusnya gitu loh. Ya. Nah, ini nanti penting karena kita nanti mau menghitung ini untuk menghitung akar-akar ini gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang ini akar 4 dari Z ini kan akar 4 dari R, EI, theta ini ya. Ya, kalau akar 4 dari R, I, theta ini berarti R pangkat 1/4 dikali E pangkat I. Nah ini 1/4 dikali 2V/3 tambah 2NV gitu loh. Ya. Nah, kalau akar 1/4 dari 16 berapa? 2, Pak. 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan gitu ya. Jadi ini yang 1/4 ini kan jadinya 2 ya. Nah yang ini EI pangkat 1/4 ini, nah ini kan tinggal dimasukkan sini 1/4-nya. Jadi 1/4 kali 2/3, terus 1/4 dikali 2N kan ya. Nah, jadi kita punya 2 E pangkat I V/6 ditambah 2NV per 4 gitu loh. Ya. Nah, nanti kita lihat masing-masing akarnya bagaimana. Nah, nanti akar yang pertama itu adalah kalau N ini 0. Ya, N ini 0. Jadi akar pertamanya adalah 2E I pangkat V/6 saja berarti ya. Berarti ini jadi 2. Nah ini EI pangkat V/6 itu kan sama dengan cos 30 tambah I sinus 30 ya. Nah nanti ada tahu, oh kalau gitu 2 ini sama dengan 2 dikali akar 3/2 tambah I setengah gitu kan. Nah jadi ini akar pertamanya ini. Ya, nah nanti akar keduanya apa? Akar keduanya kalau N-nya sama dengan 1 di sini gitu loh. Ya, jadi N sama dengan 1, 2E I V/6 ditambah V/2. V/6 tambah V/2 berarti 120 derajat kan. Jadi ini nanti lihat 2 kosinus 120 ditambah I sinus 120. Dapat lagi angka. Ya. Nah, nanti ada lihat yang akar ketiga ini N-nya 2 gitu ya. Nah, ini 2 kosinus nanti 210 ya. Jadi ini V/6 tambah V. Ya, jadi 30 derajat tambah 180 derajat gitu ya. Kosinus 210 sinus 220 jadinya ini ya. Nah, yang akar keempatnya N sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3 berarti ini jadinya berapa? 6 NV per 4 gitu ya. Atau 3V/2 gitu ya. Jadi ini 2 E pangkat I V/6 tambah 3V/2 gitu ya. Ini kosinus 300 sinus 300. Jadi kayak begini. Nah, nanti kalau N-nya 4 dan lain-lain sama lagi angka dengan ini gitu loh. Ya. Jadi kita cukup punya 4 angka ini kan, 4 akar ini kan, yang diminta juga 4 akar ini. Ya. Nah, kemudian yang di soal yang dalam soal diminta gambarkan pada diagram argan. Diagram argan itu adalah diagram untuk
bilangan kompleks kan ya, yang X dan Y itu kan. Nah, jadi kira-kira kayak begini adik-adik, ya. Yang ini pertama adalah akar 3 tambah I kan. Akar 3 jadi kurang lebih gini lah kalau adik-adik mudahnya. Ini sekarang jari-jarinya ini adalah 2 gitu loh. Setuju ya? Jari-jarinya 2 kan? Yang R tadi 2 kan? Ya. Nah, R-nya Iya, 2. Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian yang pertama itu adalah akar 3 tambah I. Ya udahlah gampang kalau gitu kan gambarnya ini ada I kan di sini kan ya. Nah, I ini gitu kan gitu ya. Jadi yang ini yang pertama. Ini adalah akar 3 tambah I ya. Nah, terus yang kedua ini -1 tambah akar 3i. Ya udah adik-adik gambar, Pak, ini yang ini 1 nih, Pak, -1 nih, -1 bawa ke sini kan. Nah, bawa seperti ini, ya. Yang ini juga sama. Ini yang akar ketiga ini adalah minus akar 3 minus i. Oh, minus i, Pak, gini kan, minus i bawa ke sini gitu loh. Ya, ini satu lagi 1 minus akar 3i. Ya, ini 1 bawa ke sini gitu loh. Ya. Jadi ini yang dengan warna-warna berbeda ini adalah akar-akar dari bilangan kita di atas ini gitu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Fikri, soal nomor 2 sama soal nomor 1 apa namanya? Lebih mudah yang mana, Fikri? Yang 1, Pak. Lebih mudah yang 1 ya? Iya, Pak. Oke, jadi sekarang kalau yang 1 ini ada yang bilang, apa itu terlalu mudah bagi kami kan? Soal nomor 2 ini agak lumayan dikit ya. Oke, siap? Udah kerasa kayak ujian belum kalau kayak gitu soalnya? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini susah apa enggak kira-kira? Inti dari nomor 3 ini apa pada dasarnya? Intinya sebetulnya kita ingin menguji apakah adik-adik memahami atau bisa menggunakan, mengeksploitasi apa yang kita sebut sebagai rumusan Euler. Rumusan Euler itu kemarin gimana sih? Hebatnya rumusan Euler itu apa? Masih ingat adik-adik? Dengan belajar bilangan kompleks, kita kemarin sudah melihat bahwa ternyata sinus dan kosinus itu bisa dinyatakan sebagai ekspresi dari bilangan kompleks ya. Masih ingat nggak? Nah, jadi adik-adik ini yang digunakan nih. Masih ingat yang ini? Iya, Pak. Ya. Jadi yang diminta ini sekarang adik-adik mempunyai confidence, kepercayaan diri untuk menyelesaikan persamaan yang kelihatannya rumit begini dengan cara yang lebih sederhana gitu loh. Pada dasarnya apa sih sebetulnya? Ya, jadi dengan belajar bilangan kompleks adik-adik bisa menggunakan formula Euler ini gitu loh. Bahwa sebuah fungsi sinus itu pada dasarnya adalah ekspresi dari bilangan kompleks kan gitu ya adik-adik ya? Betul Iya, nggak? Pak. Ya. Jadi sekarang adik-adik sudah punya cara pandang baru bahwa yang namanya sinus dan kosinus itu bukan semata-mata sudut gitu loh. Ya, setuju ya? Jadi kalau nanti adik-adik punya sinus bilangan X, seperti apa ya? Sin X itu Pak adalah E pangkat IX dikurangi E pangkat minus IX dibagi 2I kan gitu ya? Makanya kan adik-adik sekarang udah tahu bahwa ada sinus Z sama dengan 2 gitu kan boleh kan? Boleh nggak? Ya. Iya, Pak. Jadi waktu kita belajar bilangan kompleks itu yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi sekarang pada dasarnya adik-adik diminta untuk menggunakan rumus Euler untuk mengganti ini gitu loh, ya. Nah, jadi sekarang adik-adik lihat, kalau sekarang saya punya fungsi sinus kuadrat 4x ini, pada dasarnya sinus 4x kan ini kan jadinya ya, betul adik-adik? Betul ya?
Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau sinus 4x seperti ini, maka sinus kuadrat 4x kan ini ya berarti ya? Betul kan? Nah, adik-adik menghitung biasa aja kan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, nanti adik-adik bisa lihat, oh sinus kuadrat 4x itu sama dengan ini, adik-adik menghitung ini gitu loh. Mudah nggak kira-kira menghitung ini? Mudah nggak kira-kira? Kan ini integral biasa ya adik-adik ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, nah ini diselesaikan integralnya. Jadi kalau begitu, oh ternyata sinus ini itu sama dengan V gitu loh. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, nanti adik-adik lakukan dengan yang cosinus. Cosinus 3x itu apa? Oh, cosinus 3x adalah ini gitu loh. Ya, jadi cosinus kuadrat 3x seperti ini. Ya. Nah, kalau cosinus kuadrat 3x sama dengan ini, maka integralnya jadi kayak begini gitu loh. Ya, sekali lagi ini integral biasa aja sebetulnya ya. Ngeselin tapi mudah sebetulnya ya. Nah, nanti adik-adik tentukan ini. Ini kan ada yang dicoret-coret adik-adik ya. Ya, ini dicoret dengan ini kan gitu ya. Ini dicoret dengan ini kan. Jadi cosinus kuadrat 3x dx itu kan sama dengan V ya. 4V dibagi 4 kan. Jadi cosinus ini sama dengan V ya. Padahal integral sinus ini juga sama dengan V ya. Berarti kalau begitu terbukti bahwa ini sama dengan ini gitu loh. Bayang adik-adik kira-kira? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Mudah atau sulit? Nah, ini saya tanya Fikri nih sebagai evaluator nih. Gimana Fikri? Soal nomor 3 gimana? Mudah apa susah? Agak sulit, Pak. Hmm? Agak sedikit sulit, Pak. Oke, sulitnya di mana? Penyelesaiannya agak lumayan panjang sih, Pak. Lumayan panjang ya? Iya, Pak. Oke. Cocok buat UTS berarti ya? Kalau soalnya seperti soal nomor 1 semua kan nanti saya dianggap melecehkan kan? Wah, Bapak ini kasih soal kok mudah-mudah begini kan, emang saya dianggap apa kan gitu adik-adik ya? Jadi soalnya harus menantang kan gitu ya adik-adik ya? Betul? Iya, Ya? Pak. Iya, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Nah, itu yang cerita kita mengenai bilangan kompleks ya. Nah, ini sekarang soal nomor 4 dan nomor 5 ini urusan kita dengan matriks kemarin gitu loh, ya. Nah, jadi Anda diminta untuk adik-adik diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear seperti ini gitu loh, ya. Nah, ini masing-masing orang jawabannya bisa beda-beda caranya ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar paling tidak ada 3 cara ya untuk menyelesaikan ini ya, adik-adik ya. Ada yang kita sebut sebagai metode reduksi baris, ada yang dengan menghitung determinan ya, aturan Cramer, bisa juga dengan menggunakan inversi matriks gitu ya adik-adik ya. Ya, di waktu kemarin kita belajar matriks kan kita belajarnya ada 3 metode yang berbeda kan ya. Iya, Ada yang Pak. kita selesaikan dengan reduksi baris, ada yang dengan determinan, ada yang menggunakan inversi kan gitu ya. Hasilnya akan sama seharusnya, ya. Oke. Jadi yang saya tulis di sini ini adalah penyelesaian dengan inversi matriks gitu ya. Sekali lagi ini tidak harus adik-adik melakukan dengan cara seperti ini. Kalau adik-adik melakukan dengan cara reduksi baris dan lain-lain juga sama aja silahkan ya. Oke. Nah ini kalau pakai pakai metode inversi matriks kan ini adalah matriks yang mau kita cari ya, M ya. Nah ini R ini adalah X, Y, Z, sementara K ini adalah yang ini kan gitu ya. Jadi ini ada M, R, dan K ya. Kemudian kalikan kedua sisi dengan inverse dari M gitu ya. Inverse dari M, ya, inverse dari M, maka saya akan temukan kalau misalkan ini dikalikan M-1 dikalikan M,
Ini kan jadinya matriks satuan kan? Matriks satuan, yang ini adalah, inverse dari M dikali dengan K, ya, dikali dengan K. Nah, jadi kalau begitu nanti si R saya, X, Y, Z ini sama dengan inverse dari M dikali K-nya ini kan 819 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita mencari bagaimana mendapatkan si inverse dari M ini gitu loh, ya. Nah, pertama kita hitung dulu berapa determinan dari M gitu ya. Nah, nanti adik-adik hitung, ngeselin sedikit tapi sebetulnya bisa dilakukan. Determinannya sama dengan 22. Kalau determinan 22 berarti ada inverse-nya kan? Berarti nggak jomblo kan? Betul ya, adik-adik Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Nah, berarti nggak jomblo kalau gitu. Berarti bisa dicari inverse-nya kan gitu ya. Nah, nanti kita lihat bahwa M-1 ini, inverse ini adalah 1 dibagi determinan dari M dikali CT, ya, di mana CIJ adalah kofaktor dari AIJ gitu loh, ya. Nanti adik-adik hitung kofaktor dari A11 berapa. A11 kan ini kan ya, kofaktor kan berarti yang ini kan ya. Ya, kofaktor yang ini kan. Berarti A11 ini, min 1, 2, min 3, 2, berarti determinan 8 ya. Nah, terus kofaktor dari A12 itu kan ini kan, berarti dia 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Nah, adik-adik tentukan si kofaktor dari masing-masing komponen ini kan, dari 9 komponen ini ya. Nah, setelah didapatkan, adik-adik dapat matriks C ini. Ya, matriks C ini, di mana matriks C ini isinya adalah kofaktor dari A11 sampai dengan A33 ini gitu loh. Ya. Nah, kemudian si matriks C-nya ini adik-adik transpose. Transpose tuh diapain kalau transpose tuh? Pindahkan. Kalau sebuah matriks dicari transpose nanti diapain? Transpose itu adalah matriks yang baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu loh. Ya. Kebayang nggak adik-adik? Baris jadi kolom, kolom jadi barisan gitu kan ya. Misalkan semula berapa ininya? Barisnya? Barisnya semula adalah 8, 4, 10 kan ya? Iya, Setuju? Pak. Iya, Pak. Ditranspose jadi berapa? 8, 4, 10 ini gitu-gitu loh. Ya. Nah, baris kedua berapa? 7, min 2, 17 kan? Di sini diapain? Dia dijadikan kolom ya? Iya, Pak. Ya. Yang ini baris terakhir 3, min 4, 1. Di sini jadi 3, min 4, 1 ya? Ya. Jadi CT ini adalah transpose dari C ini gitu loh. Artinya C, matriks C diubah jadi CT dengan cara apa? Dengan cara barisnya dibuat kolom gitu ya. Kolomnya dibuat baris kan gitu ya adik-adik. Setuju? Setuju, Pak. Ya, bayang ya? Nah, jadi sekarang per definisi matriks M, matriks inverse dari M atau M-1 ini adalah 1 dibagi determinan M dikali dengan CT gitu loh. Ya, jadi tadi kan kita udah hitung determinannya 22 ya. Jadi M ini 122 dikali dengan ini. 8, 7, 3, min 4, min 2, min 4, seperti ini gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau begitu si R ini yang merupakan X, Y, Z itu sama dengan 1 dibagi 22 determinannya dikali dengan inverse-nya dikali dengan matriks ini gitu loh. Ya. Jadi bisa dihitung ini sekarang ya. Hitungnya susah apa mudah kalau kayak gini? Kan bisa dihitung satu-satu ya. Misalkan adik-adik, Pak saya mau hitung yang ini aja dulu. Oke, berarti 8 kali 8 tambah 7 kali 1 tambah 3 kali minus 9 kan gitu ya. Berikutnya 4 kali 8 min 2 tambah kali 1 min 4 kali min 9 kan gitu ya. Jadi adik buat kayak begini gitu loh. Ya. Berarti adik dapat 44, 66, 88 dibagi 22 jadinya cuma 2, 3, 4 gitu loh. Ya.
Sekali lagi ini adalah salah satu dari cara, bukan satu-satunya cara gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik, "Pak, saya lebih nyaman dengan reduksi baris," ya boleh. "Pak, saya lebih nyaman dengan aturan Kramer," ya boleh juga, silahkan aja, ya. Tapi paling tidak adik-adik sudah tahu caranya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa namanya, matriks yang seperti apa yang lebih mudah diselesaikan dengan aturan Kramer? Yang mana yang lebih mudah ditentukan dengan inverse? Yang mana yang ditentukan dengan reduksi baris? Itu gimana cara tahunya adik-adik? Mana yang lebih mudah digunakan? Cara tahunya adalah dengan banyak latihan ya gitu adik-adik ya? Oke, setuju? Coba kalau di apa namanya, dilatih gitu kan, berlatih gitu kan, "Oh ternyata Pak kalau kayak begini saya lebih lebih mudah mengerjakan dengan aturan Kramer," ya silahkan aja, ya. Atau misalkan adik-adik nanti kan nanti saya bagikan ke adik-adik kan, adik-adik bilang, "Pak nih saya coba-coba deh, kalau saya soalnya kayak begini, saya pakai reduksi baris kayak gimana, kalau pakai aturan Kramer kayak gimana." Mungkin nanti adik-adik begitu lihat, "Wah Pak Satria mah ngajaknya kejauhan, ini mah kayak gini mah reduksi baris, saya selesai Pak dengan 3 kali operasi saja," ya boleh juga silahkan aja, ya. Bayang adik-adik, Bayang, Pak. sudah mulai kelihatan tantangannya nih, hari Jumat? Iya, Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Sejauh ini saya belum ada, Pak. Berarti beres ya? Kita mulai soal yang terakhir ya. Oke. Iya, Pak. Nah, soal terakhir ini sama seperti yang kita bahas pada topik yang terakhir kan. Kita cerita mengenai nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Jadi adik-adik diberikan sebuah matriks, adik-adik diminta untuk menghitung berapa nilai eigen dan berapa vektor-vektor eigennya gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang kemarin kita buat ini kan. Jadi sekarang pada dasarnya kalau saya punya apa namanya, matriks seperti itu, yang harus saya selesaikan adalah persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik itu adalah kalau seperti ini, pertama karakteristiknya adalah min 3, min lambda, 2, 2, 2, 1 min lambda, 3, 2, 3, 1 min lambda. Nah, ini adik-adik selesaikan kan? Ya, determinan ini adalah seperti ini gitu. Lambda minus lambda pangkat 3 minus lambda kuadrat tambah 22 lambda tambah 40 sama dengan 0. Nah, jadi ini yang bagian yang agak tricky. Adik-adik kan sudah belajar mengenai ini ya, adik-adik ya, apa namanya, cara mencari akar persamaan kuadrat ya, rumus ABC ya. Oke, kalau pangkat 3 gimana? Pakai rumus apa kalau kita cerita mengenai persamaan pangkat 3? Agak ribet dikit adik-adik ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya, tapi bisa diselesaikan lah ya. Nanti gimana caranya ya tadi, harus banyak latihan lah begitu ya. Oke, jadi katakanlah persamaan ini, ya, saya selesaikan dengan seperti ini. Satu lagi sebelum lupa. Kalau kuadrat kan ada ini ya, ada rumus ABC ya. Nah, kalau misalkan pangkat 3 pakai rumus apa? Adik-adik pernah ini enggak, pernah waktu di SD ada namanya apa namanya, faktor-faktor dari sebuah bilangan. Misalkan kalau bilangan itu kita sebut sebagai 6.
6 itu faktornya berapa aja? 6 itu kan berarti kan faktor-faktornya 1, 2, 3, 6 ya? Ya, 1, 2, 3, 6 ya? Gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau saya punya 40, itu faktornya berapa? 2, 10, 4. 1, 2, 2, 4. 4, 10. 5, 8. 8, 10, 20, Dan 40, Pak. 40 ya? Iya, Nah, jadi artinya kalau saya punya 40, itu 40 berarti yang bisa jadi 40 berapa kali berapa kali berapa? 40 kali 1. Nah, ini kan kita akar pangkat 3 kan, berarti sekarang saya harus punya 3 bilangan. Yang kalau dikalikan ketiganya jadi 40 kan gitu ya adik-adik ya? Ya? Coba, sekarang kalau 3 bilangan yang kalau dikalikan ketiganya jadi 40 apa aja? 1 kali 40. 4 kali 2 kali 1, 5. misalkan contohnya kan 1, 2, sama 20 kan gitu ya? Iya, Pak. Berapa lagi? 4, 2, dan 5. Kayak gitu ya? Ya? Jadi adik-adik bisa menghitung panjang, tapi adik-adik juga bisa nebak gitu loh. Kebayang yang saya maksud? Akar-akarnya kan pada dasarnya kan nanti kan kalau dikalikan akar-akarnya kan jadi 40 kan gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak. Jadi bisa 2, 4, 5 bisa. Tapi bisa juga min 4, min 2, 5 boleh ya. Atau min 4, 2, min 5 bisa juga kayak begitu. Nah nanti tinggal adik-adik coba lihat gitu loh. Mana yang bakal jadi ini gitu loh. Ya kalau mau pakai ilmu ditebak gitu. Kalau mau dihitung boleh juga seperti itu. Ya. Tapi faktor-faktor dari 40 adalah tadi ya. 1, 2, berapa lagi? 4, terus 5, terus 8, 8, 10, 10, 20, 40 kan gitu ya? Betul adik-adik? Iya, Bayang? Iya, Pak. Oke ya. Nah, jadi kalau nanti kita cari ternyata Pak yang tepat adalah ininya lambda 1-nya min 4, lambda 2-nya min 2, lambda 3-nya 5. Nah, di sini nanti adik-adik bisa jawabannya beda-beda. Ada yang bilang, "Pak, lambda 1 saya 5." Boleh nggak ya? Boleh aja. Lambda 2 saya min 4, boleh. Lambda 3 saya min 2, boleh aja, silahkan aja. Ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita sudah tahu lambda-lambdanya ini, maka berlaku ini tadi ya. Minus 3, 2 dikali XY sama dengan lambda X, lambda Y, lambda Z gini kan. Jadi ini sekarang kayak semacam persamaan yang harus kita selesaikan gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang lambda 1-nya kita ambil 4, jadinya gimana? Nah, kalau lambda 1 sama dengan 4 berarti minus 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 4X gitu kan. Ya. Nah, berarti ini kan bisa kita sederhanakan kan? Ya. Ini bisa kita sederhanakan. Ininya 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan lambda Y. Jadi seperti ini kan gitu. Ya. Jadi sekarang seolah saya punya sistem persamaan baru gitu loh. Ya. Jadi ini yang bagian ini kalau diselesaikan 2Y tambah 2Z sama dengan minus X. Oke. Yang ini 2X tambah 3Z sama dengan minus 5Y kan. Karena Y-nya pindah ke sini 1 ya minus ya. Ini 2X tambah 3Y sama dengan minus 4Z jadi kayak gini kan ya. 2X tambah 3Y sama 5Z kan gitu. Ya. Nah ini untuk mesti kita selesaikan. Nah kita tahu bahwa kalau begitu 2X nanti sama dengan minus 5Y dikurangi 3Z ya. Jadi 2X sama dengan minus 5Z tambah 3Y ya. Nah kalau 2 ini sama kan jadinya minus 5Y minus 3Z ini kan sama ya. Ya,
Artinya apa? Artinya minus 2Y sama dengan 2Z. Jadi kalau begitu ini hanya berlaku kalau Z sama dengan Y gitu loh. Ya. Nah, kalau Z sama dengan Y, saya masukkan ke sini, maka kalau begitu Z ya sama dengan Y, maka 2Y tambah 2Z sama dengan 4Y sama dengan minus X gitu loh. Ya. Jadi 4Y sama dengan minus X. Ya. Jadi kalau begitu, sekarang kita tahu X-nya berapa kalau kayak gitu. Kalau X sama dengan kalau eh, X sama dengan minus 1/4 Y, sorry. Eh, X sama dengan 4Y, ya. eh, X sama dengan minus 4Y dan Y sama dengan Z, berarti adik-adik berapa itu yang memenuhi? Z sama dengan Y dan Y sama dengan 1/4 dari X gitu loh, minus X. Jadi kalau yang paling mudah adik-adik bilang aja gini, oh Pak kalau itu berlaku Z-nya 1, Y-nya 1, X-nya sama dengan min 4 kan gitu, boleh kan? Ya, jadi vektor-vektor eigennya adalah min 4, 1, 1. Nah, adik-adik mungkin ada yang mengambil yang lain lagi, Pak enggak, saya maunya sekarang saya buat X-nya positif, X-nya 4, boleh. Jadi nanti adik-adik punya persamaan 4, min 1, min 1 gitu loh. Ya. Jadi 4, min 1, min 1 itu benar juga sama gitu loh. Ya. Adik-adik bisa membuat 1/4 seperti itu. Ya. Atau di antara adik-adik ada yang bilang, Pak saya mau bikinnya beda deh. Boleh. Saya mau buat ini min 1, 1/4, 1/4, ya boleh juga sama seperti itu. Ya. Tapi intinya hubungan antara Y, Z, dan X seperti ini gitu loh kira-kira. Ya. Nah, nanti kalau kita ambil lambdanya sama dengan min 2. Kalau lambda sama dengan min 2, berarti maka persamaan ini jadi berubah ya. Kalau lambda sama dengan min 2, ini berarti minus 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan minus 2X. Ini 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan minus 2Y. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan minus 2Z gitu loh. Ya. Nanti adik-adik dapatnya yang ini. Ya. Nah, coba nanti adik-adik selesaikan. Selesaikan. Ternyata, Pak, kalau kayak gitu, ini yang memenuhi syarat adalah ini. Y sama dengan Z dan X-nya 0. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau begitu, artinya ada yang salah sedikit nih. Bentar. Ini ada yang salah nih. Ini harusnya Y, kalau Y tambah Z sama dengan Y sama dengan Z, berarti ini harus 1-1 nih. Ya. X-nya 0 betul. Ya, berarti ini ada yang salah nih. Tolong nanti adik-adik periksa deh. Ya, seperti apa. Nah, nanti kalau lambda 3 sama dengan 5, nanti adik-adik cari lagi, ketemu lagi nanti ya. Oh, ternyata ini Y sama dengan Z dan 2Y dan Y sama dengan 2X gitu loh. Ya. Y sama dengan 2X. Adik-adik mau buat begini boleh, ya. Kalau adik-adik mau buat Pak ini 1,22 ya boleh juga seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan kah? Semua happy? Semua happy? Atau semua masih belum happy? Happy, Pak. Benar ya happy ya? Oke, sebentar. Oke, saya sekarang mau kirim itu ya. Mau kirim apa namanya? PR ya ke itu Anda ke apa namanya? Ke WA grup kita ya. Nah, mungkin nanti kalau dari
PR itu adik-adik kerjakan, adik-adik mungkin sudah bisa punya pengalaman sendiri karena kan beda ya antara menonton, menonton, solusi di Zoom begini dengan adik-adik mengerjakan sendiri ya? Betul Iya, nggak? Pak, betul, Pak. Beda nggak kira-kira? Beda, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Nah, jadi silahkan dilakukan gitu loh. Ya, jadi coba sama adik-adik dilakukan, dikerjakan begitu ya. Nah, nanti coba dilihat. Oh, kayak begitu ya. Jadi yang soal yang soal yang saya kirim itu nanti itu jadi rujukan aja. Oh, cara ngerjakannya begini, tapi tetap adik-adik harus 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 belajar cara mengerjakannya sendiri gitu loh, ya supaya supaya punya punya feeling gitu loh. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Adik-adik perlu waktu berapa lama ngerjain PR? Kita kan ujian hari Jumat ya? Kalau nanti PR-nya diselesaikan terakhir hari Kamis atau mending hari Senin? Kalau hari Kamis kan adik-adik sudah dipaksa untuk bekerja kan ya, mempersiapkan diri untuk ujian Jumat kan ya. Kalau hari Senin adik-adik santai dulu nyiapin ujian baru habis itu ngerjain PR kan gitu ya. Mana yang lebih bagus kira-kira? Mana yang lebih bagus adik-adik? Kalau menurut saya, Senin boleh, Pak? iya Pak Senin. Biasa dia belajar juga, Pak. Senin aja? Oke. Di Senin tanggal 8 ya? Oke, siap kalau gitu. Oke. Oke, PR-nya sudah saya kirim ya, coba dilihat. Udah bisa diterima? Bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Nah, sekarang saya kirim juga file contoh soal UTS-nya, coba lihat. Sudah diterima juga? Sudah juga, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi Sudah, Pak. soal PR-nya cukup segitu? Atau soal PR-nya mau ditambah lagi? Lima belas soal cukup PR-nya atau kurang? Lebih dari cukup Pak. Lebih dari cukup. Waduh. Sip lah kalau gitu. Ya. Jadi tolong adik-adik siap-siap nanti hari Jumat pagi saya kirim soalnya lewat WA ya. Adik-adik kerjakan selama kurang lebih 3 jam. Nanti ada instruksi di situ. Ya. Oke kalau gitu. Ya. Barangkali itu dulu yang ingin saya sampaikan di sini ya. Semuanya baik-baik, semua sehat-sehat ya. Pak Sandro, saya Pak. pamit Pak Sandro ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik ya adik-adik ya, selamat belajar, selamat mempersiapkan UTS. Mudah-mudahan nanti UTS semuanya hebat-hebat ya. Ya, jadi Unpad ini hebat ini, tuntutannya tinggi sekali. Ya, A-nya 90 lewat kan. Berarti kalau 5 soal harus selesai, harus benar 5-5-nya ya. Baru bisa dapat A ya. Oke. Iya, Pak. Yuk, Angga kalau gitu ya. Yuk, Angga. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Selamat Pak. pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.